Halo semuanya, balik lagi di channel aku Diras. Kali ini aku mau mereview film horor komedi yang berjudul Ghost Rider. Oke, sebelum videonya dimulai, jangan lupa kalian subscribe channel ini dan like jika kalian suka. Dan kita basa-basi, langsung aja kita ke videonya. Oke, saatnya kita masuk ke sinopsis dari film tersebut. Sinopsis dari film Ghost Rider tersebut adalah sebuah buku diari tua berisi rahasia kelam yang menyayat hati. Bagi Gali, buku ini adalah sebuah pembelaan terhadap prasangka salah kedua orang tuanya. Bagi Naya, buku ini adalah materi brilian untuk novel terbarunya setelah 3 tahun kering ide. Maka sebuah kerjasama beda alam pun dimulai. Oke, film ini disutradarai oleh Ben Dion, produser Ernest Prakasa Chan Parwaservia, penulis Noni Bonawan dan Ben Dion, penulis skenario-nya Noni Bonawan dan Ben Dion, pemeran Tajana Safira, G. Pamungkas, Deva Mahendra dan lain-lain, dan diproduksi oleh Star Vision. Oke, menurut aku ini film cukup seru, cukup menghibur, cukup seram, cukup lucu. Selama gue nonton film horor komedi, ini adalah film horor komedi terfavorit gue ya setelah gue tonton. Karena memang sebagus itu di filmnya, dari segi alur cerita, para acting para pemainnya, sinematografinya dan lain-lain itu bagus banget. Benar ya, jujur gue nggak bohong. Dan juga biasanya horor-horor komedi gitu kan kayak nyelenehin ritual-ritual horor atau kayak ngeganggu suasana horor gitu kan. Tahu nggak sih maksud kalian? Tapi untuk di film Ghost Rider ini kayak beda banget, kayak ya kayaknya beda banget lah pokoknya dari film horor komedi yang lainnya. Untuk di film Ghost Rider ini horor komedinya tuh kayak ada ruang tersendirinya gitu loh. Jadi kayak waktunya bagian komedi ya komedi, waktu bagian horor ya horor. Dan ya di bagian filmnya itu komedinya tuh kayak nggak maksa, jadi masih bisa dinikmati, masih bisa ditonton. Oke, sekarang waktunya masuk ke bagian spoilernya. Bagi kalian yang belum nonton, silahkan skip dulu video ini. Lalu setelah kalian nonton filmnya baru balik lagi ke video ini, oke? Jadi gue peringati sekali lagi, konten ini mengandung spoiler. Jadi bagi kalian yang belum nonton film ini, silakan skip video ini. Kalian tonton dulu, setelah selesai nonton baru balik lagi ke video ini. Oke, di film horor ini cara untuk melihat hantunya itu dengan cara memegang barang yang barang tersebut tuh berharga bagi hantunya gitu. Dan di film ini menurut aku agak kesal sih sama karakter utamanya. Karakter utamanya itu namanya itu Naya. Kenapa ya kok gue kesal sama karakter si Naya? Ya karena dia menceritakan isi cerita seseorang ke orang lain tanpa ada persetujuan dari dia gitu. Paham gak maksudku? Ya kayak gitulah pokoknya. Ya walaupun di filmnya si Naya ini udah minta maaf ke orangnya, tapi ya masih tetap aja sih gue kesal sama dia. Oh ya, buku diari yang Naya baca ini miliknya si Gali, dan ternyata si Gali itu sudah meninggal gitu. Jadi si Naya ini ingin meminta izin ke pemilik bukunya tersebut. Nah, terus si Naya ini bagaimana bisa berkomunikasi dengan si Gali ya dengan cara memegang buku diari tersebut, karena bagi Gali buku diari tersebut adalah kayak buku berharganya dia, kayak berharga banget dah buku tersebut. Nah, setelah apa tuh kan si Naya dan Gali ini kan kayak berbicara-bicara. Naya ini sekalian minta izin ke Gali untuk menjadikan kisah hidupnya itu menjadi novel. Tapi si Gali di sini tuh kayak tidak mengizinkan. Jadi ya
Tapi si Naya ini kayak tetap berusaha terus untuk membujuk si Gali supaya cerita kehidupan itu menjadi novelnya tersebut, karena cerita kehidupan dia tuh kayak bagus gitu loh, makanya pengen dijadikan novel. Nah, setelah banyak perdebatan akhirnya pun Gali pun menyetujui kalau kisah hidupnya tuh dijadikan novel, tapi dengan syarat. Syaratnya adalah dengan tidak boleh ada dramatisasi yang berlebihan. Si Naya pun setuju dan akhirnya pun mereka melakukan kerjasama. Nah, singkat ceritanya, si Naya ini melanggar syaratnya si Gali, yang membuat si Gali ini marah dan si Gali ini meneror si Naya dan siapa tuh, dan si adiknya Naya, gue lupa namanya. Nah, si Naya pun akhirnya menghapus file cerita tersebut. Kayak untuk bagian makeup hantunya tuh menurut gue kayak lucu sih, soalnya kayak mukanya tuh kayak cuma dibedakin putih, tapi waktu bagian scene dia marah itu kayak benar-benar serem, terutama si hantu perempuannya gitu. Gue lupa yang meranin si hantu perempuan itu siapa, pokoknya waktu bagian hantu perempuannya ini teriak itu benar-benar serem banget terus menurut gue. Sekarang kita masuk ke bagian skornya. Oke, skor yang aku kasih untuk film ini berapa ya nanya ya, 9 dari 10 dah menurut gue. Itu menurut aku loh, kalau menurut kalian itu gimana? Apakah setuju atau tidak? Oke, kalau kayak gitu sekian dari saya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.